Halo bro, selamat datang di Materi Pria. Ini adalah tempat di mana kita nggak cuma ngomongin gaya, tapi juga perubahan hidup sejati. Kalau lo merasa stuck, pengen ningkatin diri, atau cuma butuh insight baru buat jadi versi terbaik dari diri lo, berarti lo udah di channel yang tepat. Di sini kita akan kupas tuntas mindset, kebiasaan, dan strategi yang bisa bantu lo bertransformasi jadi pribadi yang lebih kuat, lebih fokus, dan lebih bermakna. Jadi siap untuk level up? Yuk, kita mulai. Mengelola pikiran negatif, membangun pola pikir positif untuk kesejahteraan mental. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam lingkaran pikiran negatif yang sulit dipatahkan? Pikiran-pikiran yang menggerogoti kepercayaan diri, memicu kecemasan, atau membuat Anda merasa tidak berharga. Jika ya Anda tidak sendirian, kita semua pernah mengalaminya. Pikiran negatif adalah bagian alami dari pengalaman manusia, tetapi ketika mereka mendominasi, mereka dapat secara signifikan memengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup kita. Penting untuk dipahami bahwa mengelola pikiran negatif bukanlah tentang menghapusnya. Sepenuhnya, itu hampir mustahil. Alih-alih, ini adalah tentang mengubah hubungan kita dengan pikiran-pikiran tersebut, memahami asal-usulnya, dan mengembangkan strategi untuk meresponsnya secara konstruktif. Ini adalah tentang membangun ketahanan mental dan menumbuhkan pola pikir positif yang lebih kuat. Memahami pikiran negatif, kenapa mereka muncul. Sebelum kita bisa mengelola pikiran negatif, kita perlu memahami mengapa mereka muncul. Pikiran negatif dapat berasal dari berbagai sumber. Pengalaman masa lalu, trauma, kegagalan, atau kritik yang kita alami di masa lalu dapat membentuk pola pikir negatif. Misalnya, jika Anda sering dikritik saat kecil, Anda mungkin mengembangkan pikiran bahwa Anda tidak cukup baik. Lingkungan sosial, lingkungan yang toksik, tekanan dari teman sebaya, atau standar masyarakat yang tidak realistis, dapat memicu pikiran negatif tentang diri sendiri atau masa depan. Media sosial khususnya, seringkali menyajikan gambaran hidup yang tidak realistis, memicu perbandingan dan perasaan tidak mampu. Faktor biologis dan kimia otak. Terkadang, pikiran negatif dapat berkaitan dengan ketidakseimbangan, kimia otak atau kondisi kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Dalam kasus ini, bantuan profesional sangat disarankan. Pola pikir yang sudah terbentuk, kita semua memiliki cara berpikir yang cenderung kita gunakan. Ini disebut bias kognitif. Misalnya katastrofisasi, selalu membayangkan skenario terburuk. Personalisasi, menganggap semua hal buruk terjadi karena kesalahan kita. Atau pemikiran hitam putih, melihat segala sesuatu sebagai baik atau buruk, tanpa nuansa. Pola-pola ini dapat menjadi kebiasaan yang sulit dipecahkan. Stres dan tekanan hidup. Ketika kita stres, otak cenderung masuk ke mode bertahan hidup, memicu respons lawan atau lari, yang dapat meningkatkan kecemasan dan pikiran negatif. Tekanan pekerjaan, masalah keuangan, atau konflik hubungan dapat membebani pikiran kita. Mengidentifikasi dan mengenali pola pikiran negatif Anda. Langkah pertama dalam mengelola pikiran negatif adalah belajar mengidentifikasi mereka. Ini membutuhkan kesadaran diri dan mindfulness. Perhatikan apa yang Anda pikirkan. Luangkan waktu sejenak setiap hari untuk memperhatikan isi pikiran Anda. Apakah ada tema berulang? Apakah ada suara kritis di kepala Anda? Cobalah untuk tidak menghakimi pikiran tersebut, cukup amati. Catat pikiran Anda jurnal. Menuliskan pikiran Anda dalam jurnal bisa sangat membantu. Ini memungkinkan Anda melihat pola yang mungkin tidak Anda sadari. Misalnya, Anda mungkin menyadari bahwa pikiran negatif Anda sering muncul di pagi hari atau setelah berinteraksi dengan orang tertentu. Ketika Anda menulis, tanyakan pada diri sendiri, apa tepatnya pikiran negatif ini? Perasaan apa yang muncul bersamanya? Situasi apa yang memicu pikiran ini? Apakah ada bukti yang mendukung pikiran ini? Apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Kenali distorsi kognitif Anda. Pakar psikologi Aaron Beck dan David Burns mengidentifikasi beberapa distorsi kognitif umum, cara berpikir, irasional yang memicu pikiran negatif. Mengenali distorsi ini adalah kunci untuk menantangnya. Filter mental. Hanya fokus pada hal-hal negatif dan mengabaikan yang positif. Contoh, saya melakukan presentasi yang buruk hanya karena satu slide salah. Melompat ke kesimpulan. Membuat kesimpulan negatif tanpa bukti. Contoh, dia tidak membalas pesan saya, pasti dia membenci saya. Generalisasi berlebihan. Mengambil satu pengalaman negatif dan menerapkannya pada semua situasi. Contoh, saya gagal dalam satu ujian, saya pasti akan gagal dalam semua hal. Personalisasi, mengambil tanggung jawab pribadi atas peristiwa negatif yang bukan salah Anda. Contoh,
Tim kalah karena saya tidak cukup berjuang. Pemikiran hitam putih, melihat segala sesuatu dalam ekstrim tanpa nuansa. Contoh, jika saya tidak sempurna, maka saya adalah kegagalan total. Pernyataan harus menetapkan aturan kaku tentang bagaimana Anda atau orang lain harus berperilaku. Contoh, saya harus selalu bahagia, atau kan orang lain harus selalu setuju dengan saya. Bencana, catastrophizing, membesar-besarkan potensi, masalah hingga menjadi bencana. Contoh, jika saya tidak mendapatkan pekerjaan ini, hidup saya akan berakhir. Pelabelan, menempelkan label negatif pada diri sendiri atau orang lain berdasarkan satu peristiwa. Contoh, saya seorang pecundang. Strategi efektif untuk mengelola pikiran negatif. Setelah Anda mulai mengidentifikasi pikiran negatif, langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi untuk mengelolanya. 1. Tantang pikiran negatif Anda. Ini adalah inti dari terapi perilaku kognitif. Jangan hanya menerima pikiran negatif sebagai kebenaran. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini fakta atau opini? Seringkali pikiran negatif adalah opini yang tidak didasari bukti. Apa bukti yang mendukung pikiran ini? Dan yang lebih penting, apa bukti yang membantahnya? Carilah bukti yang berlawanan. Apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Pertimbangkan perspektif alternatif. Apakah ini membantu saya? Jika pikiran ini membuat Anda merasa buruk dan tidak produktif, mungkin ini bukan pikiran yang ingin Anda pegang. Apa yang akan saya katakan kepada teman yang memiliki pikiran yang sama? Kita sering lebih berempati pada orang lain daripada diri sendiri. 2. Ganti dengan pikiran yang lebih realistis dan seimbang. Setelah menantang pikiran negatif, cobalah untuk merumuskan ulang menjadi sesuatu yang lebih realistis dan seimbang. Misalnya, jika pikiran negatifnya adalah, saya tidak pernah melakukan apapun dengan benar, Anda bisa mengubahnya menjadi saya membuat beberapa kesalahan, tetapi saya juga memiliki banyak keberhasilan, dan saya belajar dari kesalahan saya. 3. Latihan kesadaran mindfulness. Mindfulness adalah praktik memusatkan perhatian pada saat ini tanpa menghakimi. Ini bukan tentang menghilangkan pikiran, tetapi tentang mengamati mereka tanpa terlalu terlibat. Meditasi mindfulness, luangkan waktu 5 sampai 10 menit setiap hari untuk duduk diam dan fokus pada napas Anda. Ketika pikiran muncul, akui keberadaannya dan biarkan mereka berlalu seperti awan di langit. Perhatian penuh dalam aktivitas sehari-hari. Sadari sensasi saat makan, berjalan, atau melakukan tugas rutin. Ini membantu melatih otak untuk tetap berada di masa kini. 4. Batasi paparan pemicu negatif. Jika Anda tahu ada hal-hal tertentu yang memicu pikiran negatif, misalnya media sosial tertentu, berita yang berlebihan, atau orang-orang toksik, batasi paparan Anda terhadapnya. 5. Fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Seringkali, pikiran negatif muncul karena kita khawatir tentang hal-hal di luar kendali kita. Belajar untuk melepaskan kekhawatiran tentang apa yang tidak bisa Anda ubah dan alihkan energi Anda ke apa yang bisa Anda kendalikan, yaitu tindakan dan respons Anda. 6. Praktikan rasa syukur. Rasa syukur adalah penangkal yang kuat untuk pikiran negatif. Setiap hari tuliskan 3-5 hal yang Anda syukuri. Ini melatih otak Anda untuk mencari hal-hal positif. 7. Bergerak aktif. Aktivitas fisik adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Olahraga melepaskan endorfin, yang memiliki efek meningkatkan suasana hati. Bahkan jalan kaki singkat pun bisa membuat perbedaan. 8. Tidur yang cukup. Kurang tidur dapat memperburuk kecemasan dan pikiran negatif. Usahakan tidur 7-9 jam setiap malam. 9. Jaga pola makan sehat. Nutrisi yang baik memengaruhi kesehatan otak dan suasana hati. Batasi gula, makanan olahan, dan kafein berlebihan. 10. Bangun jaringan dukungan sosial. Berbicara dengan teman, keluarga, atau orang terpercaya tentang perasaan Anda bisa sangat melegakan. Mengetahui bahwa Anda tidak sendirian dapat mengurangi beban pikiran negatif. 11. Belajar memaafkan diri sendiri. Kita semua membuat kesalahan. Pikiran negatif seringkali muncul dari rasa bersalah atau penyesalan. Belajar untuk memaafkan diri sendiri dan melanjutkan hidup adalah langkah penting menuju pola pikir positif. 12. Tetapkan batasan. Jika orang atau situasi tertentu secara konsisten memicu pikiran negatif, penting untuk menetapkan batasan yang sehat. Ini bisa berarti mengurangi interaksi atau mengubah cara Anda menanggapi situasi tersebut. 13. Lakukan hal-hal yang Anda nikmati. Luangkan waktu untuk hobi, minat, atau aktivitas yang membawa kegembiraan dan kepuasan.
Ini bisa menjadi pelarian yang sehat dari pikiran negatif dan membantu membangun kembali energi positif Anda. 14. Cari bantuan profesional jika diperlukan. Jika pikiran negatif Anda sangat kuat, persisten, dan mengganggu kehidupan sehari-hari Anda, jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog, psikiater, atau terapis. Mereka dapat memberikan strategi yang disesuaikan, alat coping, dan jika perlu, pengobatan. Mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Membangun ketahanan mental, perjalanan seumur hidup, mengelola pikiran negatif dan membangun pola pikir positif bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan berkelanjutan. Akan ada hari-hari ketika pikiran negatif muncul kembali, dan itu sepenuhnya normal. Kuncinya adalah tidak menyerah. Ketahanan mental adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan. Ini dikembangkan melalui praktik konsisten dari strategi yang telah kita bahas. Setiap kali Anda berhasil menantang pikiran negatif, Anda memperkuat jalur saraf di otak yang mendukung pemikiran positif. Ini seperti melatih otot. Semakin Anda melatihnya, semakin kuat ia. Ingatlah, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah cara Anda berpikir dan merasakan. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan dedikasi, tetapi hasilnya peningkatan kesejahteraan mental, kepercayaan diri, dan kualitas hidup sangat berharga. Mulailah hari ini, satu pikiran pada satu waktu. Anda layak mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Oke bro, itu tadi materi kita kali ini. Semoga ada sesuatu yang bisa lo ambil dan langsung lo terapkan. Ingat, perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil, dan yang paling penting adalah konsisten. Jangan lupa subscribe Materi Pria biar lo nggak ketinggalan update terbaru, like videonya kalau lo suka, dan share ke teman-teman lo yang juga butuh dorongan. Punya pertanyaan atau topik yang pengen kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bro. Tetap semangat, tetap jadi pria berkualitas. Inilah Materi Pria,